Hauluddin waliyatafadhal. Sallu ala Muhammad. لا رضا إلا ولا حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahral hikmah wa farada 'alal muslimina syiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta Al-Mukarramun, para habaib dan para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, terkhusus guru kita bin Syihab
Al-Mukarram guru kita yang mulia Ustaz Dr. Andes Haji Al-Khalid. Al-Mukarram guru kita Ustaz Haji Jamaluddin. Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Khairuddin. Al-Mukarram Ustaz Haji Abdurrahman Hakim. Dan yang terhormat Bapak Nur Khalis selaku Ketua Bidang Yayasan Masjid Al-Istiqomah. Al-Mukarram yang terhormat Bapak Ahmad Qurtubi serta para alim ulama yang lain, para guru, para asatidz, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, makirin. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga yang saya sayangi, istri saya, ada istri saya, semoga jadi istri yang salehah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dapat sama-sama hadir dalam rangka sholat subuh berjamaah, sekaligus kita isi dengan taklim kita pagi ini. Mudah-mudahan niat baik langkah kaki kita teriring dengan niat yang ikhlas, Allah berkenan meridhoinya. Dan semoga segala amaliyah ibadah kita pada bulan ini mengantarkan kita dapat meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Ihya Ulumuddin mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Al-Istiqomah. Terima kasih kepada Adinda Ustaz Abdurrahman yang menjadi wasilah pada kesempatan ini bisa hadir, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadirin hadirat jamaah sekalian, bagi kita seorang muslim, Ramadan ini menjadi salah satu bulan training dan pendidikan, karena di dalamnya ada sebuah proses di mana kita sebagai muslim dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik di luar bulan suci Ramadan. Inilah salah satu bulan semua kita ditempa, dan bulan pengendalian diri dalam kita menghadapi hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Kalau boleh diibaratkan, Ramadan ini ibarat madrasah keimanan, di mana puasa merupakan kurikulum terpenting dalam madrasah tersebut. Selain sholat sunnah taraweh, tadarus Quran, dan lain sebagainya. Ada sebuah ilustrasi. Kita tahu yang namanya genteng, ya Pak? Ya Pak? Assalamualaikum. Yang situ. Kita semua tahu yang namanya genteng asalnya dari tanah liat. Ketika diinjak-injak gak ada harganya. Setelah berubah jadi genteng, meningkat kedudukannya, berada di atas kepala kita, nyelamatin kita dari panas matahari dan turunnya hujan. Betul.
Kenapa genteng itu bisa berubah kedudukannya? Karena setelah melalui beberapa proses pembakaran. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan pembakaran. Semua kita dibakar oleh Allah dengan ampunannya, lewat ibadah puasa, lewat sholat sunnah tarawih, lewat tadarus Quran, dan segala ibadah yang lain. Dibakar kita dengan ampunan Allah. Maka ini insya Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang takwa. Aminah doa. Ini kayaknya kekenyangan sahur. Bu, apaan? Ini ibu sebenarnya sengirin sama aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Wajah aku tampan gak, Bu? Makasih. Apa mana tadi? Ramadan itu sendiri asal kata Ramadan yang artinya panas membakar. Dibakar kita di umat Islam dengan ampunan Allah yang begitu luas. Maka beruntung orang yang jumpa Ramadan, Allah ampuni dosanya. Merugi orang yang jumpa Ramadan sampai tidak dapat ampunan Allah. Na'udzu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang takwa. Karena memang salah satu esensi daripada puasa itu sendiri adalah la'allakum. Kan begitu kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, artinya Allah nih manggil kita. Yang jauh jadi dekat. Yang dipanggil bukan orang Islam. Orang Islam banyak di negara kita. Banyak enggak? Banyak enggak? Tapi yang enggak sholat, yang enggak puasa, yang enggak keluarin zakat, yang enggak haji padahal mampu dan kaya, yang korupsi, yang merampok, yang judi, yang jablay. Kawan-kawan jablay. Yang dipanggil Allah bukan orang Islam, tapi orang Islam yang punya iman. Kalau merasa beriman, terpanggil. Hei orang yang beriman, yang enggak beriman enggak hai. Hei Bu, hai, Bu. Hai, Bu, hai. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dulu pun mereka berpuasa. Betul. Apa salah satu tujuannya? La'allakum. Menurut ilmu bahasa Arab, la'alla ay bimakna litaraji, artinya sebuah harapan. Tetapi karena perintah ini datang dari Allah, maka bagi siapa yang puasanya benar-benar puasa, bukan lagi menjadi sebuah harapan jadi orang takwa. Kalau puasanya benar, pasti jadi orang takwa. Mudah-mudahan kita jadi orang takwa ini. Apalagi yang bininya 2, 3, 4 takwa banget dah. Takut tambah bini tua. Alhamdulillah. Takwa ini derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita manusia di hadapan Allah adalah nilai ketakwaan kita. Allah gak lihat status sosial kita. Berapa tinggi jabatanmu, berapa banyak hartamu, berapa
berapa luas tanahmu, berapa banyak mobil. Allah gak lihat Pak. Yang Allah lihat ketakwaan. Yang Allah pandang amal perbuatanmu. Kok punya sih? Kan gue dari tadi Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah puasa kita membentuk pribadi kita jadi orang takwa. Makanya kita ini beruntung jadi umat baginda Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Karena Ramadan ini adalah bulan kita. Rajab berlalu, Sya'ban kita lewati, Ramadan datang. Rajab bulan Allah, ada peristiwa Isra. Sya'ban datang, ada satu malam nisfu. Sya'ban kalau kita ambil dari kata syi'ab artinya jalan setapak menuju puncak. Mana puncaknya? Ramadan. Bahwa puasa itu nikmat, sholat tarawih itu, baca Quran itu, sedekah itu, buka puasa bersama, sahur bersama, nyanturin yatim, nyanturin janda. Orang sekarang lebih suka nolong janda muda ketimbang nolong janda tua. Emang apa? Kata Ustaz Abdurrahman, kalau nolong janda tua susunya kadaluarsa. Masya Allah. Jadi puasa itu nih, ibadah itu jadi tidak nikmat. Pertama al-istidlal. Kalau ibadah itu buru-buru kagak nikmat. Nikmat ya? Kan lagi viral tuh di medsos 23 rakaat 7 menit. Oh imam sambar geledek. Iya Pak. Kagak mikirin di belakang ada aki-aki nenek-nenek. Bela-belain taraweh, berangkat gandengan tangan. Begitu jalan, bari bungkuk pulang taraweh, megang. Kenapa? Imamnya ngebut. Imamnya ibadah kalau buru-buru kagak nih. Bayangin. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah. Ini di belakang ini hati-hati. Astaga. Yang kedua, ibadah itu kagak nikmat kalau kita nahan 2 hadas. Pertama kalau kita pengen kencing, yang kedua kalau kita pengen kentut. Beribadah kalau lagi sholat pengen kencing kagak enak, apalagi pengen kentut. Betul apa kagak? Orang kalau lagi sholat nahan kentut kelihatan ciri-cirinya Pak. Begitu mau rukuk pelan-pelan, takut kebablasan. Ya. Makanya kalau kentut kentutin aja dulu, jangan ditahan-tahan terus sholat, kagak nikmat. Betul banget? Betul nggak? Yang sedang-sedang, terlalu cepat jangan, terlalu lama. Saya pernah diundang ceramah di salah satu masjid di Kampung Anu. Begitu saya nyampe sholat isya, imamnya hati-hati. Saya pikir setelah isya ada imam tarawih yang lain, agak dia juga. Udah tua dia. Sholat tarawih kelar jam 9:30. Saya jam 10 baru ceramah kultum. Ya, imamnya hati-hati. Setelah sholat tarawih saya bilang, ngapa aki-aki di pasar jadi imam?
Begini Pak Ustadz, itu emang dia pakainya. Kalau diganti imam yang lain ngambek. Oh, emang orang mana? Orang Betawi ya. Orang Betawi makan jadi ambek. Ya tapi jangan mentang-mentang imam juga seorang qori, hafal Quran suara bagus, lalu satu rakaat setelah Fatihah Yasin. Astagfirullah. Rakaat kedua Al-Baqarah, selesai salam mana jemaah. Habis bubar. Imamnya si asik baca surat, dihafal Quran, sholatnya lama. Imamnya bisa khusyuk karena bacaan Qur'annya, tapi makmum kan pikirannya melayang. Buset ya. Imamnya asik khusyuk, makmum pikirannya melayang. Mana buru-buru ini? Mau ketemu Dodi. Ada yang ngomong, oh nggak makan tadi. Buka kalau hormat doang. Ada yang mikirin urusan dunianya. Buset ya. Utang nunggu. Astaga. Yang sedang-sedang. Kalau mau sholat cepat selesai pakai ilmu, nggak usah ngebut begitu bang. Pakai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sah, boleh. Dan Allah. Ngabdi sholat begitu, nenek-nenek muntah apa nek mabok Fatihah. Astaga. Kalau mau terawih, aki-aki mundur dah, cari imam yang mudah-mudahan. Lah kalau aki-aki apalagi dia penyakitnya pikun, 8 ribet. Fatihah selesai dia baca ayat pendek, iya, cuman pikun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna makmum jengkel, ada preman gedek banget baru tobat baru insaf, ini ngapa jadi bolak-balik dulu nih mah. Dia nyelentuk, dia kagak mikirin batal apa kagak. Innalillahi qom, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati semua. Ada juga sih yang keder baca ayat. Ya rupanya saking busuk keder. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
wala antum mu'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum mu'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum mu'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum wala ana wala antum wala ana. Maksudnya tuh lakum goblok lakum dinukum waladhdallin. Amin. Maksudnya gua juga. Masya. Ayo dah. Jangan kita sia-siakan Ramadan yang datang tahun ini. Anggap ini Ramadan terakhir buat kita. Betul. Kenapa? Umur nggak ada yang tahu, Bang. Belum tentu kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Betul. Maka ketika Allah panggil kita, hei orang yang beriman, kamu diwajibkan puasa. Benar-benar puasa kita. Jangan puasa ngancam cuma sekedar dapat lapar dan dahaga. Kan kebanyakan kuburno. Betul nggak? Itu puasanya orang awam. Tretek dung kolak 2 mangkok, es dawet 11, bakwan 6, lontong 6, makan nasi 1 piring mentung setengah, kenyang. Begitu kenyang males jengkang di porsi. Temennya pergi lo kagak terawih aja gua kenyang. Astaga. Itu namanya puasa, belum benar-benar puasa. Yang namanya puasa kita disuruh mengendalikan nafsu. Betul. Betul. Hanya dengan puasa nafsu bisa terkendali. Kalau begitu maghrib apa digarus, apa perut kekenyangan, itu namanya belum bisa mengendalikan nafsu. Lah emang dalam diri kita ada beberapa nafsu, iya. Ada 4 nafsu yang Allah sebutkan dalam Quran. Ada nafsul ammarah, ini yang sering mendominasi manusia berbuat jahat. Ada nafsul lawamah, begitupun nafsul lawamah membuat orang berbuat maksiat. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada nafsul malhamah. Nah, antara nafsul mutmainnah dengan nafsul lawamah ini kan perang ya, Bang, perang. Kalau nafsul mutmainnah bisikin kita, contoh, abang punya duit 300.000, cuma segitu-gitunya. Nafsu mutmainnah bisikin, udah bang, sedekain, jangan takut. Allah Maha Kaya, ntar bakal diganti, apalagi di akhirat. Luar biasa ganjaran sedekah, gak usah takut miskin, Allah ganti. Udah sedekain, noh ada janda mau lewat, kasih. No ada yang no kasih, ada masjid no kasih. Itu bisikan nafsu mutmainnah. Beda lagi kalau bisikan nafsu lawamah. Apa kata dia? Jangan bro, lu kan gak berduit emang segitu-gitunya. Lah kalau lu sedekain semua, ntar anak lu nangis buat jajan, lu minta buat belanja, lu punya utang di warung kopi, bego lu kalau sedekain. Jangan sedekain, itu bisikan nafsu lawamah. Nah, ketika iman berada di atas, menang nafsul mutmainnah yang bicara sedekah kita. Allah ganti. Gak usah takut mis. Hari itu bisa diganti Allah 300.000 menjadi 3 juta. 300.000 bisa menjadi 30 juta. 300.000 bisa menjadi 300 juta. Allah Maha Kaya. Kalau sedekah memang siapapun pasti bisa. Kalau dia duitnya banyak, itu pun kalau orang kaya dermawan, agak pelit, sedekah bisa. Tapi yang berat itu kan tingkatan yang kedua, namanya al-ithar. Ini yang berat daripada sedekah. Punya duit 300.000, segitu-gitunya. Datang saudara bang, tolongin apa bang, gue pertimbangan duit hari ini 300.000, penting banget. Emang duit segablek-gableknya segitu, saudara datang minjem 300.000, kira-kira bisa nggak kita tolong itu saudara? Bisa nggak kita tolong itu saudara?
Lah duit cuma 300.000, saudara datang minjem duit, bisa nggak dibantu? Kan kebanyakan anak goblok lu. Lah duit gua 300.000 lu pinjam semua, lah gua bagaimana? Kebanyakan begitu, mikir, ya kan? Tapi andaikan kita mampu berikan dengan ikhlas, hari itu Allah ganti spontan. Itu tingkatan al-ithar, lebih berat daripada sedekah. Sedekah mah siapa aja bisa. Gablek duit 50 juta, 10 juta buat masjid bisa. Nah itu pun kalau orang kaya punya iman dermawan. Tapi kan kalau sedekah mah kadang-kadang orang pelit. Betul. Padahal khasiat sedekah luar biasa, meredam murka Allah nanti, menjadi cahaya di alam kubur kita. Bahkan dengan sedekah jaminannya kata Nabi, bal yazdad, harta bertambah. Dari miskin banyak sedekah jadi orang kaya. Nih bapak-bapak pengen gak jadi orang kaya? Belajar dari miskin banyak sedekah. Jangan mau sedekah nunggu kaya. Ntar Bang Adi gua bantu masjid lu kalau belum kaya. Agak kaya. Dari miskin banyak sedekah, insya Allah jadi orang. Ibu pengen jadi orang kaya bu? Bu pengen jadi orang kaya? Bapak-bapak pengen jadi orang kaya? Saya doain mudah-mudahan bapak ibu di sini jadi orang kaya semua. Serah lu mau kaya apa ya serah lu. Gua kagak mau ikut campur. Asal jangan kaya amin. Amin. Nah, puasa yang benar-benar puasa. Bukan sekedar kata Nabi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tapi cuma dapat lapar dan dahaga. Makanya paling enggak kita masuk golongan yang kedua, shaumul khusus. Insya di samping puasa, mata puasa, kuping puasa, mulut puasa, tangan puasa, kaki puasa. Kan kadang-kadang puasa mau puasa, ngomongin orang jalan. Naudzubillah min azab. Mudah-mudahan kita bisa jaga pahala puasa kita. Jangan sampai gugur hanya karena beberapa hal, termasuk kalau lagi puasa bohong, lagi puasa ngomongin orang, lagi puasa bersumpah palsu, itu pahalanya gugur. Naudzubillah min. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa menjaga nilai puasa kita. Ini Ramadan bulan mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an, karena itu Ramadan jadi mulia. Pertama karena Allah turunkan Quran, yang kedua diturunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailah artinya malam. Jadi kalau ada perempuan namanya Laila, itu biasanya suka ngayap malam. Kalau boleh ada pasar malam nyampe bayi mana? Laila. Qadar itu artinya tiga. Bisa berarti pertama qadar itu artinya mulia, malam kemuliaan. Siapa saja orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka Allah berikan kemuliaan. Apa kemuliaan itu? Ibadahnya seakan-akan lebih, ya, seakan-akan seperti beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Rasa-rasanya kagak ada orang ibadah 83 tahun lebih 4 bulan dengan istiqomah. Enggak ada bang. Berat bang. Berat. Datang ke rumah guru, silaturahim ke rumah kiai, minta wirid, baca nih, amalin bismillah. Kalau pengen hidup berberkah, harta lu berlimpah, amalin bismillah. 41 malam hari jangan putus. Itu yang segitu aja kadang-kadang putus. Godaannya ada baik. Betul. Udah malam 39 ngantuk ketiduran, bablas, ulang lagi.
Udah 40 malam, tinggal 1 hari lagi nih, selesai beres, kegoda janda, lupa. Apalagi ibadah 83 tahun. Nggak ada orang selama hidup setiap malam tahajud selama 83 tahun. Selama 83 tahun sholat duha, selama 83 tahun baca Quran istiqomah, selama 83 tahun dia puasa sunat. Yang ada kadang-kadang kita mah istiqomahnya nggak sampai, betul nggak? Maka orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya seakan-akan ibadah itu bagaikan ibadah 1000 bulan, dan seakan-akan ibadah 83 tahun lebih 4 bulan. Maka istimewanya kita umat baginda Muhammad diberikan satu kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat meraihnya. Kapan terjadinya Ustaz? Malam 27 Ramadan, enggak malam-malam yang lain. Jadi Lailatul Qadar setiap Ramadan jatuh pada malam 27 Ramadan. Ini kata Nabi. Dan saya pun dapat bocoran dari guru saya, karena beliau seorang wali min auliyaillah Syekh Abdul Qahar. Waktu saya meliput di Cianjur, beliau setiap Ramadan pasti dapat Lailatul Qadar. Maka kasih bocoran sama santri. Jadi Lailatul Qadar itu jatuhnya setiap malam 27 Ramadan, enggak di malam ganjil yang lain. Apa besok kalau kita malam itu ibadah kita dapat? Walaupun tahu malam itu 27 Ramadan, belum tentu. Kenapa? Ini hanya khusus buat orang-orang pilihan. Karena Lailatul Qadar itu istimewa buat orang yang hatinya bersih, hatinya suci. Pak, hati kita mah banyak penyakitnya, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh ini ada segumpal daging, di mana kalau segumpal daging itu baik, seluruh anggota tubuh ikut baik. Kalau segumpal daging itu rusak, seluruh anggota tubuh yang lain rusak. Kata Nabi, ala wa fiyal qalbu, itulah yang disebut dengan qalbu. Jadi qalbu itu maknanya dua. Secara syariat segumpal daging yang mana baik dan buruknya itu berdampak kepada tubuh kita. Kalau diartikan secara lugawiah, qalbu itu artinya jantung. Kalau darah yang mengalir di jantung ini sehat, anggota tubuh sehat. Kalau darah yang mengalir di jantung ini kotor, maka akan menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Penyakit ringan penyakit berat Apalagi sekarang penyakit emang udah macam-macam, betul enggak? Beda zaman orang tua dulu, penyakit nggak ada yang berat. Kata orang tua dulu penyakit cuma atut cikak doangan. Sekarang mah penyakit macam-macam. Penyakit berat nggak mesti orang-orang tua, orang-orang kaya, tapi sekarang anak-anak muda udah terkena penyakit berat, kayak stroke. Itu kan penyakit berat, stroke. Jangan kan stroke, setengah stroke itu berat. Betul kan? Betul nggak? Itu kalbu. Nah, kalau secara hakiki maknanya kalbu itu nggak berwujud, nggak nampak. Tapi kalau orang berbuat dosa dapat mengotori kalbunya. Makin banyak maksiat, kalbunya makin hitam sehingga sulit menerima pancaran nur Allah. Dan kadang di hati kita ada penyakit, nggak merasa kita. Ada yang dijangkiti penyakit ujub, merasa bangga. Kayaknya cuma gua doang orang kaya dermawan di kampung ini, ujub. Kayaknya cuma gua doang orang alim di kampung ini, ujub. Kayaknya cuma gua doang orang yang paling berjasa di kampung ini, ujub. Kayaknya cuma gua doang perempuan yang paling cantik, ujub. Ada juga penyakit takabur, sombong. Lah kan sombong ini kan pakaian Allah, nggak pantas kita pakai, betul? Betul. Pelopor bangsa jin, kata Ibnu Abbas. Jadi azajil itu bukan bangsa malaikat, tapi bangsa jin. Sujudnya 40.000 tahun, rukuknya 40.000 tahun, memimpin malaikat rohani dan
bangsa jin. Makhluk yang paling Allah muliakan sebelum Nabi Adam dicipta. Setelah Nabi Adam dicipta, Allah perintah bangsa jin dan malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. Iblis membangkang, menolak kebenaran, maka iblis berlaku sombong. Allah keluarkan dari sorga. Apa artinya sombong? Menolak kebenaran yang datang dari Allah. Dari sorga dikeluarin karena kesombongan. Sebabnya apa? Cuman sebab materi. Adam dari tanah, aku dari api, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, Adam dari tanah. Aku lebih dulu, Adam bocah kemarin. Mau apa sujud hormat? Kata iblis. Maka iblis sombong. Kenapa? Materi, Pak. Nabi Adam dicipta dari tanah. Emang iya? Tanahnya diambil dari berbagai penjuru dunia. Tanah itu ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Maka jangan heran kalau kulit orang di dunia ini beda-beda. Ada yang putih, orang Arab tuh putih. Ada yang coklat, orang Indonesia nih, orang-orang Melayu coklat kayak kita coklat. Ada yang merah, orang Barat tuh merah-merahan. Ada yang hitam, orang Afrika. Ada orang Afrika kulitnya berdua. Kalau nggak hitam, hitam banget. Betul banget. Nabi Adam dicipta dari tanah. Ada yang tanahnya tinggi, maka jangan heran kalau ada orang sombong. Tanahnya tinggi. Ada yang rendah, dicipta dari tanah yang rendah. Bagaimana Ustaz kalau orang itu suka marah? Itu pasti dicipta dari tanah sengketa. Oh Ustaz, bini saya marah-marah mulu, suka belanja mulu. Itu pasti tuh bini dicipta dari tanah abang. Belanja mulu. Nggak pantas sombong. Sombong pakaian Allah. Ngapain sombong lawan kita lagi nggak bawa apa-apa? Benar? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idata la'allakum ini ada yang tatakun tadi. Memang ayat cuma tatakun doang. La'allakum tas. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jadi hakikatnya yang ngeluarin kita dari perut emak kita siapa, Bu? Bu, yang ngeluarin kita dari perut emak siapa? Woi. Allah. Siapa? Emak mah cuma modal ngeden, Mak. Dokter bidan cuma jadi perantara doang. Hakikatnya yang mengeluarkan kita dari perut emak Allah. Walaupun emak semeden-medennya, Bang, kalau Allah nggak izinkan keluar, kita meten di perut emak. Betul Bapak? Ketika lahir gak bawa apa-apa, la ta'lamuna syai'a, bodoh gak ngerti ilmu. Allah kemudian beransur-ansur, Allah kasih mata bisa lihat, kuping dengar, otak mikir, mulut bisa ngomong, kaki bisa melangkah, tangan bisa megang. Itu satu tujuan. Ini kira ayat ta'ala mentatahat. Ngani apa ini? Masya kita ini manusia Allah cipta, satu tujuannya fasilitas diberikan supaya kita jadi orang bersyukur. Insya dengan syukur jaminannya Allah tambah nikmat. Tapi kalau kufur nikmat berubah jadi azab. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur. Ramadan ini anugerah teramat besar. Ada saudara kita tetangga Ramadan belum nyampe udah mati. Sehari lagi mau Ramadan mati. Ada nggak? Nah kita ketemu, alhamdulillah. Beruntung kan? Allah artinya ngasih kita kesempatan untuk memperbaiki ibadah dan diri kita. Tapi kita tuh ingat,
bahwa tidak ada jaminan bisa ketemu lagi Ramadan tahun depan. Mati datangnya mendadak, sifatnya unik. Apa uniknya? Kita lihat tetangga kita, saudara kita malam ngobrol, ketawa terbahak-bahak. Tahu-tahu pagi jihun. Mati biasa. Sebaliknya, sore kita lihat tetangga kita ngobrol, ketawa terbahak-bahak. Malamnya mati biasa. Lah yang luar biasa, sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Tuh, kenapa lo nemu begitu? Jangan kuntilanak. Betul. Ayo jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir. Jangan sia-siakan. Dari mulai puasa itu sendiri, sholat taraweh, baca Quran, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan pergi, kita keluar dari Ramadan bagaikan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita, kembali kepada asal kejadian. Makanya dikatakan fitrah, asalnya fatrah, sebuah kejadian manusia awalnya suci bersih ketika berada di alam ruh. Begitu hijrah ke alam rahim, lalu keluar hijrah ke alam dunia. Setiap kita yang lahir ke alam dunia pasti nangis. Kenapa? Karena kita takut ngotorin fitrah dan kesucian hati kita. Jadi fitrah itu asal kejadian. Seperti kita ini suci, bersih, gak punya dosa. Maka orang yang hatinya suci itu gabungan 3 unsur: baik, benar, indah. Baik, benar, indah, itu suci. Baik, benar, indah. Mencari yang baik menimbulkan etika. Betapa penting akhlak sampai Rasulullah diutus. Itu harus punya akhlak. Rumah tangga kudu ada akhlak. Laki bini diajarin akhlak Nabi. Manggil bini, Nabi ngajarin kita. Nggak pernah manggil Khadijah bininya, selalu Khadijah dipanggil mesra, ya Habibah. Masya Allah. Makanya dari bapak-bapak yang punya bini Khadijah, nanti panggil ya Habibah. Nabi begitu. Nggak pernah Nabi panggil Aisyah, Opi. Selalu Aisyah dipanggil mesra, ya Umairah, isim tasdir dari Ahmar, yang artinya yang punya pipi kemerah-merahan. Tapi Aisyah mah merahnya asli. Beda perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, alis mata lentik, bulu mata lentik palsu, pantat gede pusat. Dipanggil ya Umairah, yang pipinya kemerah-merahan. Secara gak langsung Nabi ngajarin akhlak dalam rumah tangga. Panggil lagi bini yang enak, mama, papa, enak kan? Mami, papi, abang, neng, abi, umi, ayah, bunda, aa dari mana? Ini dari nenek. Dan kalau kita manggil enak, anak nurut, mama, papa. Anak itu mama, papa. Ada anak yang manggil ibunya bunda, ada, boleh, cakep. Asal jangan manggil bapaknya panda. Lah ribet, manggil ibu bunda, manggil ayah panda, anaknya beruang. Mencari yang baik menimbulkan etika. Unsur yang baik. Artinya orang yang hatinya suci tidak akan pernah bosan untuk selalu berbuat. Ramadan kita bisa berbuat baik, sedekah banyak, nyantunin yatim, baik sama orang. Ramadan pergi, setelah kita rayakan Idul Fitri, tetap kita jaga perbuatan baik. Itu tanda orang yang hatinya suci, gak pernah bosan berbuat baik. Pertama, kepada kedua orang tua. Setelah orang tua baru kita baikin yang lain. Kadang kebalik, sama orang lain baik, sama saudara sendiri kagak baik.